Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang berjumpa dengan kalian kembali. Ya, untuk video kali ini adalah wajah saya sendiri. Perkenalkan, saya Ustadz Ahyar Mukminin, pengampu mapel biologi. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang bab biologi sebagai ilmu pada poin keselamatan kerja di laboratorium. Karena pada saat kita di laboratorium kita harus mengetahui aspek-aspek apa saja yang harus kita perhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, yang pertama syarat laboratorium yang baik. Jadi ruang laboratorium itu adalah ruang yang digunakan untuk melakukan praktek, bisa dilakukan untuk uji-uji biologi, misalkan pengamatan sel, pengamatan jaringan. Ya. Di ruangan ini harus memenuhi beberapa standar. Ya. Salah satunya adalah faktor untuk menghindari kecelakaan kerja, yaitu meliputi kondisi ruangan, susunan ruangan, kelengkapan peralatan keselamatan, nomor telepon penting, artinya nomor telepon pemadam kebakaran, petugas medis maupun petugas kepolisian. Ruang laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang baik dan proses keluar masuk udara yang stabil serta sirkulasi udara yang segar yang masuk ke dalam ruangan memungkinkan kita dapat bernapas dengan baik, karena jika ruangan tertutup tanpa adanya AC maka bisa menyebabkan kita sesak napas seperti itu. Kita lanjut, yaitu pada ruang laboratorium yang harus ditata dengan rapi agar kita mencari alat bahan serta jas praktikum dengan mudah. Lalu alat keselamatan kerja yang harus tersedia, yang pertama adalah kotak P3K, itu wajib karena di dalam kotak itu nanti ada alat-alat medis yang bisa digunakan sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja. Lalu ada alat pemadam api atau APAR, alat pemadam api ringan, biasanya berbentuk tabung berwarna merah. Itu bisa digunakan apabila terjadi ledakan di dalam lab. Misalkan kita memanaskan bahan kimia, ternyata terjadi suatu kesalahan, lalu terjadi ledakan, bisa kita minimalisir kebakaran. Lalu laboratorium juga harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Jadi pintu harus berada di center, artinya bisa dijangkau oleh semua elemen. Jadi tidak berada di pojok seperti itu. Lalu bahan kimia yang ada di dalam juga harus ditempatkan di rak khusus serta dimasukkan ke dalam botol dengan warna yang gelap. Nanti bisa kita lihat sendiri ketika nanti sudah masuk transend, nanti kita lihat bersama-sama. Oke, kita lanjut. Ada beberapa informasi acuan untuk penanganan dan pengelolaan bahan kimia berbahaya. Yang pertama adalah bahan mudah meledak, yaitu adalah explosive substance. Nanti ada bahan mudah teroksidasi, yaitu oxidizing substance, dan bahan mudah menyebabkan korosi, serta bahan mudah terbakar, yaitu flammable substance. Bahan yang tidak boleh dibuang ke lingkungan, lalu ada bahan berbahaya, lalu ada bahan bersifat infeksi atau infectious substance, dan yang terakhir adalah bahan bersifat korosif. Tata tertib keselamatan kerja di dalam lab, itu yang pertama adalah dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan laboratorium tanpa seizin petugas lab. Petugas labnya siapa? Kalau di Transend ya petugas labnya adalah gurunya masing-masing. Lalu orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk, itu jelas. Lalu yang ketiga, gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Lalu yang D, jangan lakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahan kimia yang berbahaya. Nah, ini penting. Jadi ketika masuk jangan asal pegang, asal melakukan reaksi.
Takutnya nanti terjadinya letupan atau ledakan yang tidak diinginkan. Lalu yang kelima, bertanyalah jika Anda ragu. Lalu mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja. Pakailah jas laboratorium. Harus mengetahui cara pemakaian alat darurat, misalkan APAR, bagaimana cara penggunaannya. Lalu ada jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, sebaiknya langsung melaporkan ke petugas. Jika kecelakaannya parah, maka langsung kita bawa ke klinik terdekat. Berhati-hati bila bekerja dalam asam kuat, contohnya regen korosif ataupun asam klorida. Karena bahan bersifat korosif itu akan langsung bisa menghancurkan kulit. Setiap pekerjaan di laboratorium harus mengetahui cara pertolongan pertama pada kecelakaan. Misalkan luka bakar, itu tidak boleh dikasih odol. Karena luka bakar itu jika dikasih odol basah, itu nanti penyembuhannya malah jadi lama. Jadi luka bakar harus dikasih salep luka bakar, itu ada. Terus mata jika terkena bahan kimia harus segera dibersihkan. Kalau tidak ada tetes mata bisa menggunakan air mengalir. Jadi jangan sampai dikucek lama-lama. Lalu buanglah sampah pada tempatnya. Usahakan untuk tidak sendirian di laboratorium, apalagi berdua-duaan, tidak boleh. Lalu jangan bermain-main di dalam ruangan laboratorium. Selanjutnya, lakukan latihan keselamatan kerja secara periodik. Ya, ini bisa kita lakukan skemanya nanti. Jika terjadi kecelakaan, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi jangan panik, tetap dalam prosedur lab. Insya Allah kita bisa menangani kecelakaan kerja itu jika kita lakukan dengan tenang. Yang terakhir, dilarang merokok, ya, jelas ini. Pondok juga melarang santrinya merokok, ya. Kalau dibungkus-bungkus rokok itu kan tulisannya merokok dapat membunuhmu, meskipun yang merokok nggak langsung mati, tapi pelan-pelan. Lalu dilarang makan, minum, takutnya nanti makanan dan minuman bercampur dengan bahan kimia. Oke, kita lanjut pada alat keselamatan kerja. Nanti di sana kita menemukan ada kotak P3K, lalu ada tabung APAR, wastafel untuk cuci tangan, ya, tisu untuk mengelap bahan-bahan kimia, lalu ada lagi jas praktikum, ya, untuk melindungi baju kita agar tidak terkena radiasi. Nah, lalu ada obat-obatan ringan, ya, seperti paracetamol, lalu amoxilin, ya. Lalu ada kapas serta plester pembalut jika nanti terjadi luka. Dan ini ada beberapa simbol keselamatan kerja. Untuk yang gambar tikus itu artinya animal hazard, ya. Jadi animal hazard itu adalah hewan-hewan yang digunakan untuk melakukan laboratorium. Dan di gambar itu sudah ada, nanti ada radioaktif, berarti bahan ini mengandung radioaktif, serta selanjutnya nanti bisa Anda lihat sendiri. Terus yang selanjutnya adalah cara memindahkan bahan kimia berbahaya, yaitu bisa menggunakan dengan pipet tetes jika itu berupa cairan. Lalu jika bahan kimia itu berupa serbuk atau padatan, bisa menggunakan apa itu namanya, scalpel, ya, atau pisau potong juga bisa. Terus untuk yang padat tadi juga bisa menggunakan sendok yang terbuat dari logam. Nanti di sana ada, bentuknya lebih kecil daripada sendok teh, seperti itu. Terus pembuangan limbah. Jadi selesai praktikum kita tidak boleh meninggalkan limbah sembarangan. Jadi harus kita kelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Limbah itu nanti bentuknya bermacam-macam. Untuk limbah berbentuk kertas, terus korek api, nanti dibuang tempat sampah, ya, kertas, korek api, lalu bekas sarung tangan. Tapi jika limbah itu merupakan bahan kimia, maka harus kita taruh di tempat limbah bahan kimia agar tidak tercampur dengan saluran air sehingga nanti dapat mencemari tanah.
penanganan kecelakaan kerja. Jadi pada saat kita melakukan kerja di lab, ada kalanya terjadi sebuah kecelakaan. Kecelakaan ini bisa terjadi akibat keteledoran ataupun bisa terjadi karena kurang hati-hati, seperti itu. Yang perlu kita lakukan yang pertama, jangan panik dan ikuti prosedur penanganan kecelakaan yang baik dan benar. Yang pertama, carilah bantuan petugas laboratorium untuk membantu Anda. Bila perlu, panggil petugas medis atau pemadam kebakaran. Bila terkena bahan kimia, bersihkan bagian kulit yang terkena dengan menggunakan air mengalir serta sabun. Seperti itu. Apabila kondisinya cukup parah, segera kita bawa ke petugas medis secepatnya. Insya Allah di Trensen sudah ada alat transportasi. Di sana ada mobil yang sewaktu-waktu bisa kita bawa ke puskesmas terdekat. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi kecelakaan kerja berupa konsleting listrik. Ini terjadi apabila kita menggunakan instalasi listrik yang tidak semestinya, sehingga terjadi sebuah arus pendek atau konslet. Maka biasanya terjadi percikan api. Nah, percikan api ini yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Maka segera kita gunakan hidran untuk memadamkan api atau alat pemadam ringan APAR berupa tabung. Lalu ketika terjadi asap, sebisa mungkin kita harus menghindari tempat yang tinggi. Jadi kita bisa merayap sambil menuju ke pintu keluar agar kita tidak banyak menghirup asap CO2. Nah, seperti itu materi yang bisa saya sampaikan untuk poin keselamatan kerja. Biasanya saya hanya menyampaikannya melalui video YouTube. Untuk materi kali ini saya menyampaikan dengan wajah saya sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga selalu belajar dan selalu semangat serta ceria. Jangan lupa di masa pandemi ini selalu ikuti protokol kesehatan agar kita selalu terhindar dari penularan COVID-19. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan, istirahat yang cukup, olahraga, dan minum susu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.